Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola setiap hari Jumat. Karena Senin dan Kamis itu podcast terbaik, yaitu Podcast 77. Masih bersama saya Riman Pradipta. Di samping saya ada siapa sih anak hilang? Mozaik Ali Samer, halo. Dan mas yang satunya lagi yang biasa kita hujat, bully dan jatuhkan injak-injak, Fahmi Adlansyah. Kenapa Ojik tiba-tiba muncul lagi? Karena Bruno Fernandes ya sibuk. Terlalu banyak. Fahmi katanya kemarin baru dari apa? Oh, sore ya? Enggak, kemarin ada acara-acara itu. Acara apa? Acara apa? Kalau boleh Itu tahu. kan kita harus meramai, mendukung dong. Mendukung apa? Seleksi U17. Oke. Kemarin baru dari sana Garuda ngeliat Muda. bibit. Hashtag Garuda Muda mendunia. Itu apa? Roadshow untuk berapa kota itu? Itu ada 12 Pak. 12 kota. 12 Jadi kota. diseleksi U17 untuk nanti yang akan tampil di Piala Dunia. Betul? Bukan dong, enggak gitu. Enggak gitu. Itu misinformasi kalau kayak gitu. Oh bukan, gimana? Itu gimana? Itu seleksi buat apa? Seleksi buat nanti masuk ke timnas. Oke. Jadi nanti setelah dari regional nanti ada nasional, Pak. Oke. Oh ini yang kemarin dari Timeline-nya Bandung. kayak gitu. Terus di Bali. Terus di Medan. Bandung, Bali, abis dari Bandung Palembang. Ntar Oke. nih Palembang. Sabtu nih ya? Sabtu ini bareng sama Bali. Terus? Bali Sabtu Minggu karena pesertanya agak lumayan banyak. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Lalu lanjut lagi ke Banjarmasin. Oke. Banjarmasin lalu ke Surakarta, Surakarta lalu ke Surabaya, Surabaya lalu ke Medan, Medan lalu ke Manado, Manado lalu ke Makassar. Ya tapi kalau apa Pokoknya ada maksudnya- 12 kota. Ada 12 kota. 12 kota yang akan menggelar seleksi. Jakarta juga, ada Jakarta juga, ada Tangerang. Nanti itu akan diseleksi lagi untuk nasional. Nasional. Karena kan oke. ada misal terpilih kan, itu kan jadi scouting talentnya itu nggak kaleng-kaleng Pak. Ada Firman Utina, Budi Gol. ada Budi Piton, ada Rulinere, Coach Rulinere, Oh, ada siapa lagi sih? Coach Bima kan ikut Coach juga. Bima juga ikutan. Terus dikoordinator oleh Dirtek Indra Syafri. Nanti itu U17-nya akan diapain tuh? Nanti ke regional, dari Nasional. ke nasional, sorry Habis ke itu tes yang nasional. lama kan yang keluar itu kan? Tes dari nasional itu penentuan sebenarnya. Oke. Apakah ada yang diambil atau enggak? Itu hanya wallahu alam dan tim pelatih yang tahu. Jadi semangat semua bibit-bibit muda di Indonesia karena akan ada seleksi. Iya. Di kota Anda. Ikut dan langsung tunjukkan permainanmu. Itu kayak apa ya? Maksudnya gue merinding nih. Maksudnya kayak ada enggak, kemarin tuh bukan harapan orang tua. Oh iya. Doa-doa dari keluarga. Iya gitu. ya. Kayak apa ya? Maksudnya bukan sedih, terharu. Support orang tuanya tuh Sangat total. sebegitunya ya untuk anak-anaknya ikut seleksi. Betul. Maksudnya Di itu Bandung kemarin juga ada Bapak Jokowi. Bapak hadir. Jokowi semuanya hadir Pak, melihat gimana mulai acaranya. Bapak hadir untuk menyambut dan menyemangati lah. Ya jadi kita doakan untuk anak-anak muda U17 semoga seleksinya sukses. Kemudian nanti di timnasnya juga sukses. Sukses. Amin. Semoga Amin masuk ya. timnas. Harapan itu selalu ada gitu maksudnya. Pasti. Karena semua orang pemain bola pasti ujungnya pengen main di tim nasional. Karena ada satu cerita Indonesia. yang kayak kan udah terdaftar ke registrasi, kan udah ada registrasi. Sebenarnya kan itu kayak SSB kan, bukan yang kayak lu nggak bisa passing terus ikut ke situ, ya nggak kayak gitu sih konsepnya. Maksudnya kayak itu SSB yang udah di SSB mungkin coach-coachnya milih itu kan yang terbaik ikut gitu maksudnya. Nah kayaknya ada beberapa peserta tuh yang telat gitu kan, telat registrasi gitu. Oke. Kayak dia jalan sendirian gitu Pak. Terus? Ini yang gue lihat ya, gue sedih sih. Dia nggak Kayak- boleh? Nggak, dia saya mau ikut gitu loh. Maksudnya kan dalam hati gue nih 20 tahun lagi siapa tuh jadi kan kayak Ya, Okto yang lari Ya, gitu kayak gitu loh yang Iya, awas lo gitu. Nggak ada yang tahu Pak. Itu dari situ pasti adalah satu pemain kayak yang Sobor aja kan dari Iya, Praga kan. maksudnya Kalau sabar peraga. nggak menutup kemungkinan. Gue kan sering nontonin podcast kan di sini profiling ya, maksudnya Iya. kayak wah ini tuh cerita orang yang ada di sini yang 20 tahun yang lalu. Iya, Kita iya, bisa ngeliat itu. Sayang aja gue nggak tahu namanya, siapa tuh dia nanti jadi pemain Liga, pemain bagus ya. Iya, nggak ada yang tahu anjir. Jadi kalaupun teman-teman nanti tidak lolos di sini, jangan patah semangat. Janganlah, terus masih karena panjang. ini bakal menjadi titik awal juga kan. Titik Kayak awal. Okto gue ceritanya kan dulu katanya di Persipuranya tidak di ini kan, dibolehkan tidak untuk diperbolehkan. ikut yang PON itu kan. Ya kayak gitu. Cuman tetap aja kalau memang jalannya bagus dan mainnya bagus, dia pelan-pelan juga akan naik ke atas. Ada jalannya kok, Betul. Yang penting kita mengusung
ininya Ganesha, Pak. Apa katanya? Perbanyak orang yang main bola. Itu benar. Perbanyak orang yang mau main bola. Perbanyak orang main bola dan pertahankan orang yang terus Yang main sudah bola, di sepak sudah bola. main bola. Iya, Iya, terus itu aja dia. terus. Dan ini juga menghitung waktu ya. Tinggal berapa bulan lagi 5 nih? bulanan lah. 5 bulanan. 5 bulan. Ya, waktu yang 3 bulan, 4 bulanan. kelihatannya singkat, cuman tidak singkat-singkat amat karena ntar nggak kerasa kita tiba-tiba ada di depan Piala Dunia U17. Dan cukup pressure ya Coach Bima ya, maksudnya kayak ya gimana sih Iya, Piala Dunia, Pak? Piala Dunia Bukan AFC. tertinggi. Tertinggi. di negara. Oke, kita bahas kemudian kita bakal bahas ini Liga Indonesia yang sudah memasuki pekan kedua. Udah beres, Hari ini akan ke pekan ketiga nih. Yes. Jam 3 hari ini hari Apa lawan Jumat. apa ya? Pekan ketiga akan dimulai, tapi kita akan bahasnya pekan yang kedua. Yang dua dong kemarin dong. Pekan kedua ini lumayan disajikan pertandingan-pertandingan seru. Dibuka oleh PSS Sleman melawan Persis Solo yang kita nonton bareng. Nonton bareng. Seru tuh. Bagaimana Banget. melihat PSS dengan Persis beradu taktik. Iya. Akhirnya menciptakan skor imbang 2-2. Lihat kita Wahyudi Hamisi. Temen lo ya? Ya, salah satu temanku dari Persib. Dia apa? Bolang Mongondo kan aslinya dari Manado. Bola Mongondo tuh Manado. Manado. Sulawesi Utara. Dia tuh sejarahnya si Tole itu sama Gianluca yang kipernya Persis Solo itu. Iya. Iya. Itu seleksinya bareng-bareng di Borneo FC. Tuh, yang gitu-gitu Gus kan. Nabil. Akhirnya kayak gini kan. Itu tuh Bisa- jadi si Tole itu Wahyudi Hamisi udah nggak punya ongkos untuk ke Borneo. Dibayarin Dibayarin sama bapaknya Gianluca yang dia jebol kemarin. Gianluca Pandenu. Iya. Kata bapaknya kan kiper Persita kan Hendra Pandenu. Udah Tole kau berangkat kan dipanggilnya si Tole nih Wahyudi Hamisi. Udah nih berangkat sama Gianluca. Berangkatlah mereka ke Borneo FC. Dan dua-duanya kemarin bertarung, Tole ngejebolin gawang Gianluca. Tidak tahu, diuntung kau. Tapi emang Wahyudi mainnya bagus banget ya. Gue Bagus, ngeliat bagus, bagus. sepanjang match itu dia ada di mana-mana, coach. Ada. Dan ngegigit. Bukan, Iya. dia Iya mengcover Kim. Kurniawan yang tidak ngapa-ngapain. Il Capitano Kim Jeffrey. Il Capitano yang harus dipertanyakan apakah selanjutnya akan harus kapten? Waduh. Ya maksudnya Super Elja teman-teman Sleman Ya, BCS, di BCS harus lebih kritis dong ke pemainnya ya kan. Ya, tapi Nih. juga di match ini yang perlu di kritisnya emang itu ya. Iya, enggak. Perlu diapresiasi. Iya. Gue ngelihat ini biasa koreonya BCS. Oh bagus, yoi. Iya kan? Yang lang, Iya. nota Dan lang. ternyata kan kemarin gue baru tahu kan teman kita ada yang salah satu dari Sleman ya. Iya. Nggak boleh main handphone ya? Nggak boleh. Di tribun ya nggak boleh. gimana sih Rulesnya. peraturannya? Jadi kan lu sering di Jogja. gue kan? Lu sebagai orang waktu itu Jog- kan gue sekolah kuliah di kuliah Jogja di pernah Jogja. nonton PSS sekali. Terus gue tuh dibeliin tiket untuk nonton di tribun BCS. Nah gue kan sebagai ya orang kampungnya dari daerah, gue tuh nggak tahu kalau Rulesnya seperti itu. rulesnya masuk stadion tuh kayak gitu. Jadi gue awalnya pakai sendal doang kan. Gue di Jogja nonton bioskop juga gue pakai sendal. Iya, ya mahasiswa lah, mahasiswa. Iya banget lah. mahasiswa. Terus ternyata dibilangin, Mas nggak boleh pakai sendal. Terus Harus sepatu. Harus pakai sepatu. Terus gue dipinjemin sepatu. Terus pas panjang match, kecuali jeda babak ya itu harus berdiri kayak gitu-gitu. Seru Oh, di, seru seru. di situ ada peminjaman sepatu juga, Cik. Temen gue minjemin. Dia bilang, yang- Kan ada kan. enggak. Iya, Siapa gua tahu ini minjemin. bisnis. Yang gue salut sih karena itu kan tribunnya tidak single seat. Ya, single tapi seat. rapi. Tapi itu bisa bikin koreo. Kadang ngaturnya gue mikirnya gimana Tapi ya. malah lebih mudah nggak single seat tau Us, kan? gimana? Ngatur kan kayak digambar gitu nggak sih? Kayak Ya, kan kertasnya satu-satu Mi. Gimana sih Dia belok-belokin biasa tahu gue sih pakai Pakai ini ya, benang pakai dulu pakai kan? apa pakai kayak tali gitu. Iya deh. pakai benang Ah, dulu, kan. digambar dulu. Ya lebih mudah single seat kan maksudnya Ya, udah ya, ketahuan polanya di Iya single sih. seat itu. Iya dan nggak kalau pakai single seat kan kertasnya meminimalisir untuk pindah-pindah kan. Iya, itu gue salut banget pokoknya itu tanpa sitting yang itu kayak bup, bup, Iya. gitu loh. Iya, iya. Dan Itu bagus, kalau itu cuman bagus. kayak gini doang nggak apa-apa, kayak Dan geraknya tuh. bup. ini ya untuk 3D, anak-anak yang 3D. di Jogja ya, ini pengalaman gue selama gue kuliah di sana itu salah satu match yang harus kalian tonton lah. Salah satu hal yang harus kalian lakukan. Atmosfernya. Nonton atmosfernya. Ke Maguwo untuk nonton PSS itu menurut gue ya salah satu pengalaman yang tidak terlupakan lah selama di Jogja. Kemudian ada match Arema melawan Persib Bandung. Yes. Hat-trick dari penyerang Arema ke Ini- gawang Persib Bandung. Aneh Dan- juga penalti 2 kali ya? Iya, ada satu peluang Dedik Drogba di akhir yang sudah Yang dianulir ya? Apa sih? enggak ke samping, hampir. Jadi Arema dan Persib berbagi angka 3 sama. Kemudian PSM melawan Dewa United. PSM Makassar. PSM Makassar. eh, Kejutan tuh. Dikejutkan oleh gol menit akhir oleh Dewa United. Menit 72 atau 78 Enggak, 90 plus. 90, setelah kartu merah. 90 plus ya. Setelah kartu merah. Dan ini juga kartu merah pertama di musim ini ya. Kemarin Iya, Nggak tahu belum gua. ada Iya, kartu emang. merah kan? Oh, Erwin Gutawa. Iya, Sergio Maros. Oh, Sergio Maros, Erwin Gutawa akhirnya mendapatkan kartu merah. Yang konon katanya ini kartu merah pertamanya juga sepanjang sepanjang karir. wah, Arun gue tau. Masa sih? masa sih?
Iya, Kayak di karir karir profesional. profesional. Iya, kalau Oke. di Tarkam kan nggak dihitung. Iya. Kemudian- Atau karir Liga 1. Ada Ya. match Persebaya melawan Barito Putra. Persebaya melawan Barito ini golnya Barito Putra bagus Bagus, banget, yes. melengkung, bagus parah. Bisa begitu ya? Parah itu golnya parah. Itu melengkung, keren banget Barito Putra. Kemudian ada Borneo melawan Bali United. Ini gue nonton. Borneo Ini gua unggul nonton. 3-1. Pertama kan Bali United golin. Iya. Iya. Bali United golin kan. Terus abis itu Borneo langsung comeback Israel, Pak. Comeback Israel. Pato mau menunjukkan Kelasnya lagi. kelasnya lagi dan Udah. Terence Puhiri memberikan sebuah sumbangsi gol. Sundulan. Sundulan. Apa? Corner ya. Apa dari Kiri. Crossing kiri ya. Crossing kiri. Crossing kiri karena set. Ada Tepu di situ. Ada. Terence Puhiri. Terence Puhiri. Skill gue kalau main fun football kan. capek. Selanjutnya ada Persita sama PSIS coach. Persita harus mengakui keunggulan PSIS harus mengakui keunggulan Persita Tangerang 2-0. Kemudian Madura United melawan Persik Wih, Kediri. ini gue seru, Pak. Madura United menang 3-2. Wih, babak pertama Hugo gokil, Pak. Gomez Jaja kembali. Babak pertama seru banget ya, karena gol 3-2 ini ada di babak pertama semuanya. Kalau kemarin kita player to watch yang nomor 5 Jakob, ternyata yang nomor 7 yang jagonya, dia juga jago sih. Jago si siapa strikernya? Rivera. Iya, striker itu juga jago ternyata kan. Jago. Madura tuh bagus-bagus materi pemainnya. Oke. Itu kayak apa ya? Si Persik sebenarnya mengimbangi banget ya, ngimbangi awalnya kebobolan, itu sempat leading jadi 2-1, terus dibalas lagi. Ini masalah kayak tidak bisa memanfaatkan peluang di babak kedua aja sih, beberapa banyak peluang tadi. Iya. Dan Madura kayak setelah 3-2 udah nyetem aja udah. Udah dia Kayak mempertahankan udah settle, kemenangan. udah ya udah nih gua gitu maksudnya. Dan ini ya kalau lihat cahaya tuh kayak terang banget ya. Iya, kenapa ya? Karena Panas banget kan ya? katanya kalau komentator kan bilang di stadion apa namanya Ratu Pamelingan. itu ngadep ke matahari. Hah? Iya kalau main di sana Kameranya. kelihatannya terang banget ya. Iya, maksud terus itu Nyorot siang banget. lagi kan. Iya. Iya, Kayak- kamera jadi biasanya kan kamera kan misalnya ini kamera nih kan matahari di sini. Nah kalau di situ tuh tribun kameranya tuh langsung ngadep ke Matahari matahari. di sini situ gimana? Iya makanya. Berbanding terbalik sama pertandingan Persita sama PSIS. Iya. Kayak kok gelap banget. Iya kalau gitu. ini yang Madura kalau main sore emang terang Iya, banget. apa exposure buat Terus ada Persikabo yang imbang melawan Lo Persija nonton nggak? Jakarta. Lo nonton nggak? Enggak. Gue nonton. Bosenin, Pak. Kenapa? Gua ngerti gua kenapa, maksudnya ini nggak all out aja gitu, tanggung-tanggung gitu, maksud si Persijanya nahan-nahan. Si Miki nggak pernah dapat bola kali si Miki ini. ya ini sih juga diganti babak kedua kan ya? Babak kedua sama Witan. Itu konon membuat Persija juga akan mengambil pemain asing tambahan katanya Iya. di Iya sisa kan si waktu untuk Thomas jeda Doll juga transfer. katanya mengeluhkan soal pemain asing yang belum datang katanya kan. Apa Terus yang sih? rame juga kan yang pemain asingnya siapa? Persib itu yang cedera. Oh ini apa? Siapa sih? Tyron Del Pino. Itu jago apa? Dia main waktu Spanyol lawan dia? Spanyol waktu lawan Madura terus cedera, sekarang lagi dibalikin dulu ke Spanyol untuk pemulihan dulu. Mahal juga pembalikannya. Tapi di Persikabo coach yang gue cerita sama lu kemarin soal Manhati kan musim kemarin tuh cedera ya. Terus lanjut Iya kan? Manhati kan Ini musim seru, kemarin ini kan seru. cedera kan ya. Ah. Nah dia balik lagi nih di musim ini. Gue kan biasanya orang cedera lama kan ada traumanya kan. Takut-takut. Ada takut-takutnya. Itu gak berlaku untuk Manhati. Itu Siapa yang dihajar tuh? Firza. Firza Andika. Oh keras. Keras. Gue langsung Jadi Firza tuh ngajar siapa sih? Jadi ada satu pemain Persikabo diajar sama Firza. Wah, jeprak. Dia dua kali. dirap. Mana hati kena juga sama Firza. Terus dia kayak mukanya santai. Tungguin aja. Di satu momen abis, Pak. Itu. Abis. Mana hati ngerap juga. Iya dong. Kenapa Manhati? Gue langsung kayak mikir, wah ini orang padahal musim kemarin cedera loh. Maksud gue kayak, misalnya lu keselio aja kan kayak, aduh takut-takut ya. Iya. Nggak berlaku untuk Manhati. Enggak. Kakak mana hati tidak langsung. Kayak it's time. Kakak Ati. Kemudian di match terakhir week 2 ada Bayangkara Bayangkara. FC yang Ini harus mengejutkan tumbang ya. atas Rans Nusantara. Lagi-lagi Penalti Rans Nusantara mengambil 3 poin. Yes. Ada penaltinya kan satu ini? Ada, lagi-lagi mendapatkan penalti dan mendapatkan poin penuh. Yes. Memang Bang Hamka, kehadiran Bang Hamka dia gaskan dia. Ya, dan kemarin juga membuat Rans sekarang di puncak klasemen sementara disusul oleh Dewa United. Kok Oke. kayak terbalik gitu ya posisinya tuh musim lalu dan musim sekarang? Nah, yang jadi catatan lu Bali sekarang. Bali kan sekarang di dasar klasemen ya. Ada apa dengan Teko? Bukan ada apa dengan Teko sih kayaknya, ada apa dengan pemain-pemainnya. Kayak mainnya tuh Nggak nggak lepas. semangat, nggak semangat, beda. Sedangkan Bali ini harusnya menunjukkan permainannya karena kan jadi wakil
Indonesia Iya, di iya. kancah Asia Kayak lah. ini jadi cukup anomali karena kan di sebelum liga dimulai ya kita banyak lihat bahwa berita-berita itu soal Bali United kan. Iya. Soal yang pembangunan training campnya dia, Iya. lapangan dan Sangat- lain-lain. sangat proper lah. Sangat proper lah. Terus ketika liga mulai kok seperti ada turbulensi nih di Iya. awal-awal nih. Walaupun ya ini masih di awal ya. Semoga Masih nanti awal. kedepannya masih ada perubahan. Oke, itu tadi soal match kedua, game week kedua. Hari ini akan mulai game week ketiga dan jadwal juga mulai asik nih, mulai Asik ya, bareng, enak ya. main bareng semua. Untuk top skor sendiri, Pato ada di peringkat pertama pencetak gol dengan 3 gol. Ada Pato, ada Maruoka dari Rans, Ada Gustavo Almeida. dan Bruno Moreira dari Persebaya yang baru Persebaya. comeback ke Persebaya. Rizky Cawor juga. Ricky Cawor juga nyetak Ricky Cawor ada nyetak, di deretan teratas mencetak gol terbanyak karena dia udah cetak 2 gol. Kemudian Kenzo Nambu pemain dari Jepang asal PSM, DDS, Ciro Alves, Jajah Hugo Gomez dan Alex Martins. Jadi di antara pemain-pemain asing ini nyempil satu nama Ricky Cawor. Ricky Cawor. Itu harus kita Ayo semangat apresiasi. pemain-pemain yang lain. Pemain asing semua ya. Iya ini asing semua nih, udah berapa pemain nih. Semoga bisa ada lagi top skor dari lokal. Lu tapi ngerasa Liga Indonesia makin seru sih? Seru. Iya, yang ini ya, yang ini. Maksudnya ya dulu nonton, cuma maksudnya kayak ini kayaknya lebih seru aja gitu. Karena Kayak rata gitu, Iya, kayak karena rata gitu. komposisi timnya tuh kayak imbang gitu. Lo gak bisa nebak nih. Iya, gak bisa ketebak gitu. Semua tim bisa menang dan semua tim bisa kalah. Iya, kayak dulu kan Persija sama ini udah pasti Persija lah gitu, Iya, kayak iya. pemainnya timpang gitu. Atau kalau enggak Persib udah pasti mendominasi kalau lawan-lawannya di atas kertas ya. Sekarang- Lawan-lawan di atas kertas. Sekarang enggak cuy. Aman. Dewa Aman, United. Dewa United cuy. Iya. Terbukti lah. Rans gitu. Iya, betul. Pokoknya semoga persaingan ini asik ya sampai akhir. Siapa? Betul sekali. Semoga persaingan ini asik sampai Iya, akhir. gue dengarnya Persi Kediri tadi. Semoga Gua Persi tahu. Kediri. Jayati. Jayati. Nah, kita juga kembali ke SSC, Sobat Sporty Cerita. 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 Kemarin udah direvisi. Sobat Sporty Cerita. Kali ini ada cerita dari Muhammad Ismi Riyadi. Ini cewek apa cowok nih? Cowok lah Ismi namanya Muhammad. Riyadi. Gimana sih? Iya, cowok. Gimana lu? Sekitar tahun 2013, saya dulu pernah ikutan kompetisi futsal yang kelasnya cukup bergengsi di jurusan kampus saya. Namanya My Pride League. Di kuliah di mana? Kompetisinya dikelola secara swadaya dengan sistem home and away. Kerennya tiap angkatan kita disuruh ngajuin satu home base buat laga home-nya. Jadi kalau tiap pertandingan PR juga pindah-pindah. Pengelola kompetisinya juga punya beberapa regulasi unik kayak sistem transfer pemain dan limitasi pemain asing dari luar jurusan. Tapi yang bikin seru kompetisi ini adalah berita-berita dari blognya dengan para media ofisialnya yang juga selalu menulis pertandingannya dengan sangat lucu dan kocak. Salah satu penulisnya adalah penulis di Pandit Football yang sekarang kayaknya udah pindah ke IDN Times. Ini kompetisi futsal yang keren buat saya ikutin dulu. Bentar. Penulisnya di Pandit Football pindah ke IDN Times. Siapa sih? Sandi Kribo. Siapa? Kan lo orang pandit. Iya makanya Dia yang pandit ke nih, IDN kayaknya Ridwan Sandi dulu. deh. Siapa yang pernah ke IDN? Itu siapa lagi ya? Sandi kayaknya deh. Nah Ini kampusnya mana nih? Kampusnya Nah kampusnya mana nggak dijelasin. Cuman ini ada klasemen MPL-nya My agak Pride niat League. ya. Oh oke juga Ada nih. Sumantri Ketimun, Kumpul Klasemen FC. sementara MPL, Madep, 12 V4, Elimination. Ini berarti satu Willow. fakultas nih Pak. Satu Ya, jurusan, mungkin satu jurusan ya, dia bilang. mungkin ya. Satu jurusan apa satu fakultas? Tadi dibilangnya jurusan-jurusan. Oh. 2013. Oh Jadi berarti kalau udah misalnya lama kayak juga. gini tuh kalau di Di lo dulu. Kalau di gua ya, kalau di gua kalau di Lo di mana sih? UI. UI Jogja. Lo mana Pan? Unpad. No. Unpad. Keren dari mana anjing? Gua UI. Kalau di kampus Ya, gua lu dulu juga. nama UI. UI tapi double I. Di kampus gua dulu UII. dia buat di kampus gua dulu namanya Komfus Communication Futsal. Oh lo anak Anak komunikasi. komunikasi gua, tapi sistemnya kalau ini kan liga. Iya, Iya kan. iya, Kalau iya. gua sistemnya turnamen. Cuma Cup. ya cup. Cuma yang diajak kan angkatan gua jurusan gua tuh dibuka 2004 pertama. Jadi dari 2004 sampai yang terbaru Futsal nih. futsal. Oh iya benar 2004 baru pada Betul, ini betul, baru pada betul. naik Baru itu ke influence. Enggak, maksudnya jurusan kampusnya, bukan Oh. bukan turnamennya. Terus ya udah mainnya tanding dan emang kalau turnamen-turnamen kayak gini ya, sepengalaman gue di kampus, tuh turnamen bergengsi karena biasanya ada lucu-lucuan, terus ngelihat kayak berjejaring ke abang-abangan. Oh iya iya. iya. Terus ngelihat kayak kalau kita udah senior ngelihat adik-adik Iya. uhti-uhti yang Sistem baru trans- kalau ngedukung. harus berjilbab di kampus Ya, lo harus ya? berjilbab. Di luar enggak? Enggak tahu deh Kalau lu gua. justru kemarin ya pada bikin lagi UI ya.
Saya Antar alumni. saya ikut Pak, cuman saya bikin kesalahan. itu lebih seru katanya. Banget Pak. Itu Seru. jadi fakultas lain Itu tuh di Depok. Depok. Jadi saya itu Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Pak, FIB jurusannya. Gak usah disebut. Jurus pada tahu lah sih. Maksudnya kalau jadi di tiap fakultas kan kita ada 12 fakultas ya. Terus besok di FIB itu ada turnamen sendiri. Turnamen sendiri namanya Sastra Champions League. Oke. Sastra Champions League tuh. Dulu kan namanya Sastra kan? Iya. Sastra UI gitu bukan Fakultas Ilmu Budaya. Nah, itu tuh gabungan boleh, Pak. Gabungan boleh misal alumni sama alumni gitu. Main sama boleh. itu boleh semuanya. Dan itu sistemnya grup. Cup Oke. tapi grup cup. Nah, dulu itu juaranya selalu alumni lah. Selalu alumni dan mainnya kalau alumni itu dikasih kelonggaran mainnya jam 6 ke atas karena kan pada pulang kerja kan, Iya. menyempatkan. Nah, itu sebenarnya tadi jejaring juga networking, jadi anak-anak itu bisa dikasih jadi kenal dia nanti bisa ada Ya, kalau pekerjaan, misalnya mau bisa ada magang, apa, ada iya, freelance, ada kayak freelance. gitu. Sebenarnya goalsnya adalah itu. Cuman Si Labib Sadat ikutan. culun dia mah. Gak usah dikat yang ini gue berani. Oh, Labib ikut Labib. Labib ikut, timnya Labib kemarin ikut juga. Tim Labib cuman lo kalah di perempat. Lu kalah di Final dong. Oh, main final. Sampai final saya, Pak. Oh. Cuma saya orang. Astagfirullah lagi nih. Bergaul sama Mamat begini nih. Kakak. Lu kenapa Mi? Kenapa kalau match kayak gitu gengsinya tinggi banget ya? Kan lu bukan bisa buat pride, Pak. Iya Pride. sih, iya. Pride. Enggak sih, ya main aja ya gitu ya. Tidak Enggak. dibenarkan, cuman memang potensi Pride. pasti panas sih. Tinggi, Jik. Itu tensinya tinggi banget. Kayak kalau kan kita kan amatir ya, jangan bandingin Liga Futsal kayak serang terus lawannya mahasiswa yang kenceng banget, masih fresh badannya, kita udah pada bucit-bucit. Ngolong-ngolong. Enggak, cuman iseng. Si Mahasiswanya iseng. Nah, itu keempat kali lah dia melakukan sebuah pelanggaran yang iseng itu. Semangat abang-abang biasanya Keren, punya kan? kayak gitu-gitu tuh. Kartu merah. Itu Kartu kartu merah pertama dalam karir lu enggak? Enggak dong. Oh, aduh. Ini dia. Kayak kan posisinya kiper, Pak. Normalnya saya harusnya kiper kan. Tapi kemarin main. Normalnya kiper tapi jadi main karena udah ada kiper. Terus kipernya lebih senior kan. Udah Bang, dulu Bang gitu maksudnya. Terus kayak ya udah abang-abangan aja kan gitu. Lu ikut main. Ikut main. Jadi itu dia silakan dihujat lagi teman-teman. Lu Karena dong, lu tidak lah. patut dicontoh. Lu lah, ada Jangan lah kalau yang udah lulus mah balik ke kampus tuh buat seneng-seneng aja. Jangan Iya, ditiru yang abang-abangan belum tuh. Kasihan mereka mau Tapi berjejaring. Kalau gitu gua ngerti sih tensinya enggak bisa. Karena lihat ada yang Enggak ada. Nggak bisa. Enggak ada Jik. Kayak antar alumni. Jadi UI itu suka pernah bikin antar alumni U under 40 sama over 40. Berantem juga, Jik. Berantem juga. Apalagi kalau sama anak hukum ya. Kan ininya lumayan gede tuh. Suaranya lumayan gede gitu maksud. Wah. Nah, kampus saya tuh emang ceng-cengannya dulu nih ya. Kalau sastra tuh cengennya pengangguran, Pak. Waduh. Nah, kalau anak ekonomi caranya koruptor gitu-gitulah. Karena kan Ceng-cengan ya, ceng-cengan lucu-lucuan lah, doang, lucu-lucuannya begitu. Suatu saat waktu itu kita lagi main tuh anak FISIP. FISIP itu dulu rektornya FISIP waktu itu rektor FISIP tuh. Korupsi, Pak. Wah, ini kamu Enggak, itu tertuduh korupsi doang. Terus kan ceng-cengan supporter kan ya udah ya, ceng-cengan supporter doang. Di sini reknya FISIP, di sini reknya anak sastra, anak FIB tuh. Koruptor. Ternyata bapaknya ada sebelah situ, Pak. Anjir. Ya semuanya diam loh. Wah, goblok lu ngecengin orangnya sebelah. Karena lagi datang. Karena itu menyedot masa kalau final kayak gitu tuh menyedot masa sekitar 500-an sampai 1.000 orang ada. Jadi emang partainya ditonton oleh banyak orang. Iya, kalau tensinya juga tinggi. kalau antar fakultas ya, olimpiade kayak gitu-gitu tuh namanya olimpiade UI itu. Nah, jadi buat adik-adik yang lagi mahasiswa Semangat seru kok itu. Tahan-tahan ya. Dinikmati sih sebetulnya, lebih ke dinikmati karena itu menjadi pengalaman. Iya, itu pengalaman di kampus seru bakal jadi ntar 10 tahun lagi cerita sama teman-teman. Iya, long last itu ceritanya. Itu cerita asik. Ya kalau bisa dapat juara lah. Kalau ke Fahmi kan kalah di final, kalau bisa dapat juara karena itu juara tuh buat di feed ntar 10 tahun lagi lu bisa bangga-bangga ini gua dulu juara di kampus gitu. Iya kan gara-gara Instagram cuma sampai 2017 aja, kalau sebelum-sebelumnya Iya, bisa. Banyak pasti. Oke, itu dia tadi OB kita. Lu enggak promote
ini acara nobar. Oh iya, besok kita acara hari Minggu. Minggu, bukan besok. Minggu. Iya, maksudnya. Lusa. Ya, Lusa. Hari Minggu kita bakal ada nobar Wimbledon di Tenis, sing arti tenis nih kita nih. di Gandaria City. Nah, untuk teman-teman yang mau amanin tempatnya langsung aja klik link di deskripsi, nanti gue taruh di situ, terus reservasi. Terus juga ada aktivasi berhadiah. Berhadiah. Apa aja, Cik? Kasih tahu, Cik. Ada tab ya? tab, terus ada earphone. Iya, terus ada pokoknya ada 4 hadiah deh. Teman-teman cek aja di Instagramnya @sport7 official, terus ikutan di sana karena nanti pengumumannya akan diumumkan juga. Ada ini apa? Merchandise resmi Wimbledon. Nah, itu Ada. nanti kalau misalnya datang ke Iya, sana. makanya datang. Nanti Terus- seru-seruan, kita bakal ada di sana semua, ada coach juga, terus ada Anggang Gok, ada Mbak Yayu, ada Christopher Rungkat, ada Olivia Olivia Jensen. Jensen. Oliver Jensen. Yes. Oke, itu dia ya. Itu dia. Pokoknya mari kita beralih ke tenis nanti hari. Dan kasih selamat Pak. Ada satu atlet kita tenis Dila namanya Dila. Iya. Sampai ke Wimbledon sekarang di semifinal Pak. Oh, semangat. Melebihi rekornya Mbak Yayu Pak. Semangat. Ya, Mbak Yayu di perempat final. Mbak Yayu berapa? Ini semifinal. Semifinal. Cuman ini gak ada campuran. Oke. Nah. Aldila Sutiadi. Aldila, respect dari kami. Respect. Semangat. Di Wimbledon Nanti main dan- ke Sportcast 77 kalau udah ya. Oke. Oh benar, harus diundang Harus Pak. diundang dong. Silakan timnya Paripan. Siap kalau begitu. Ya sudah ya kalau begitu. Selamat menonton Liga Indonesia pekan ketiga. Yes. Ini lagi ketika video ini tayang berarti lagi main nih. Lagi main. Selamat menikmati dan selamat berakhir pekan. Kalau Oke. begitu Ripan Praduta pamit. Mozek Alexander pamit. Fabian Rasa pamit. Sampai jumpa di OB Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.